Wa sufidat maradatu syayatin, itu yang diikat, yang dibelenggu adalah pentolan-pentolannya setan. Jadi panglima-panglimanya gitu loh. Itu yang diikat, itu dibuang. Lah berarti setan cilik-cilik itu masih ada. Nah, betul loh. Sing krojuk-krojuk itu masih ada, masih berkeliaran. Loh, ini penafsiran ulama ini. Makanya masih ada maksiat, masih ada kemungkaran yang terjadi di bulan Ramadan. Ternyata yang dibuang itu, yang diikat itu adalah pentolannya setan. Lah yang kerucut-kerucut, yang kecil-kecil itu tetap berkeliaran. Lah iya. Nah, kita orang terkait yang cilik-cilik gak kuat kok, kalah. Banyak maksiat, apalagi pentolannya yang datang. Masya Allah. Nah itu salah satu penafsiran ya. Ada yang menafsirkan yang kedua, betul katanya, betul memang setan dibelenggu, wabeh. Setan semuanya dibelenggu. Bu panglimai, bu komandani, bu sing pangkate paling rendah, kerucut-kerucutnya semua dibelenggu. Nah terus bagaimana? Kok masih ada kemungkaran? Itu adalah bekas atau asar, bekas cengkraman kuku setan yang ada di hati manusia. Itu yang menyebabkan mereka maksiat kepada Allah. Nah, jadi ulama yang menafsirkan begini itu menggambarkan seperti apa, daging gitu ya, atau barang yang lunak, terus sampai cengkram, set, kukunya masuk, terus sampai lepas. Betul, sudah nggak ada, tapi bekasnya ada, pengaruhnya itu masih ada. Bekas tancapan kuku setan di hati manusia itu masih ada, dan itulah yang menyebabkan si manusia bermaksiat kepada Allah. Masya Allah. Dan bekas cengkraman setan saja menyebabkan manusia maksiat, apalagi kalau ada setannya gitu loh. Paham ya hadirin? Apalagi kalau ada setan, bagaimana? Terus sekarang di hati kita tidak ada setan, ini sudah setan dibelenggu, tapi bekasnya selama 11 bulan itu, waduh, lumayan ini. Bayangkan hati kita 11 bulan, ngapunten kalau pakai bahasa Madura, kromo men setan. Apa bahasa Jawanya kromone? Keruput. Bahasa Jawanya Keruput. Hah? Dikerubung. Ya. Sampai nggak ngerti bahasa Madura. Kalau reaksi ini, ini kromo ini, itu dikerubungi. Hati kita di 11 bulan ini dikerumuk sama setan dari itu, ya. Terus 1 bulan tidak ada setannya, 1 bulan pemantau, tapi kan bekasnya itu, bekas gigitannya, bekas cengkramannya. Nah itu kata ulama sebagian menafsirkan bekas cengkraman setan yang ada di hati manusia, itulah yang menyebabkan mereka maksiat kepada Allah. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, ada yang menafsirkan bahwa memang setannya nggak ada, setannya dibelenggu, memang. Tetapi ingat bahwa manusia musuhnya tidak hanya setan, tetapi ada yang namanya hawa nafsu. Ya Allah, a'da aduwika nafsuka allati baina jambayka
Terus kanjeng Nabi, hati-hati manusia. Musuhmu yang paling besar itu justru hawa nafsumu yang ada pada diri kamu sendiri. Itu sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang setan musuh kita, ya, banyak lawan-lawan kita, musuh-musuh kita, tapi ternyata musuh yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri, itu yang menyebabkan kita terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu, Masya Allah. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan syaitan, dan juga berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Ya. Banyak contoh bahwa manusia ini kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan syahwatnya. Kenapa ada orang meninggalkan sholat? Sholat Jumat tidak dikerjakan. Kenapa? Eman dengan tubuhnya, karena nafsu. Karena nafsu. Saya kalau meninggalkan toko dari jam 11 sampai jam 12 Jumatan, eman ini. Kalau ada pembeli, jadi dikalkulasi, dihitung-hitung. Selama saya ke masjid 1 jam, nanti ada pembeli berapa kali? Sudah berapa yang hilang dari keuntungan saya? Ya kalau pembeli biasa, ya kalau apa namanya? Ya langganan. Sing teko panjen teko ya. Biasanya kalau beli banyak bukan eman. Ya, kalau langganan saya pindah ke toko sebelah, ya opo, tak rugi aku. Jadi dunia apa itu? Isinya eman. Kalau saya tinggal 1 jam, ya opo. Itu nafsu, syahwat dunia, gitu hadirin. Padahal insya Allah Anda tidak rugi meninggalkan toko 1 jam, ditutup sebentar, sholat Jumat, setelah sholat Jumat buka lagi. Kalau rezeki Anda itu langganan yang dari kepanjen, tetap nunggu. Toh langganan itu juga sholat Jumat kok, Muslim juga. Tidak mungkin pindah ke toko sebelah. Sudah percaya jodoh, rizki, ajal, ya, kematian itu sudah ada kadarnya, sudah ada ketentuannya, sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Ya, kecuali kalau sinetron itu ada ya, putri yang tertukar itu kan sinetron. Kalau rezeki tidak mungkin rezeki tertukar. Allahumma shalli ala Muhammad. Jodoh tidak mungkin jodoh tertukar. Tidak ada ceritanya jodoh tertukar. Ajal juga begitu. Kenapa Anda merasa berat untuk menutup toko sebentar guna kita sholat Jumat, kembali lagi buka toko? Kenapa Anda mau? Nafsu, syahwat dunia, syahwat harta, eman. Berapa nanti yang rugi? Ya, subhanallah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Kalau kamu dipanggil kata Allah hari Jumat untuk sholat, cepat-cepat berangkat. Fas'au ila dzikrillah, cepat-cepat kamu zikir, ingat Allah, ini panggilan. Hayya 'alas shalah, berangkat. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan dulu tokonya sebentar, tutup sebentar, buka lagi nanti tidak apa-apa. Ya. Masya Allah. Malah kalau di Haramain, di Mekah Madinah, bukan cuma Jumatan, belum sholat, tutup. Ini bapak-bapak yang sudah pernah umrah, pernah haji, ya kan? Tutup. Tiap sholat, ada kurang 10 menit, misalnya langsung tutup.
pelanggannya dikasih tahu, pelanggannya itu yang masih beli, sholat, haji, sholat ini mau adzan cepat gitu, tutup jebret, tutup. Mau saya pernah lihat waktu itu malamnya mau sholat subuh, itu cuma pakai kain gitu, ditutup pakai kain. Ya ini di Mekah, di Madinah. Kalau di Malang, cukup kain toh, elang kain nah. Gak cuma gerobak sini langsak kain ini yo. Ada polos dan yang betul habis. Di sana aman, dosa itu. Kain banget. Orangnya ke masjid, sholat di Masjidil Haram. Pulang dari masjid bukan lagi. Kalau di toko yang di pinggir-pinggir ya, morongnya di bawah hotel kan banyak apa itu tempat belanja ya, ada mall, ada Bindawut, itu begitu mau ada tutup. Malah ada petugas yang keliling gitu. Ya kalau ada orang masih belanja kan disuruh keluar, sholat, disuruh ke masjid semuanya, berangkat. Nah, jadi di sana bukan cuma Jumatan, kalau setiap waktu sholat tutup, ya begitu seharusnya. Tapi kenapa kita ini kok, ya wajib nemenin gitu, eman banget, ya urusan duit, eman. Rasulullah SAW, beliau itu memang sangat mengkhawatirkan umat itu meninggalkan sholat. Itu yang paling dipikiri sama Nabi itu. Maka akhir hidupnya Rasulullah, tolong perhatikan, akhir hidupnya Rasulullah, apa yang beliau wasiatkan? As-sholah wa ma malakat aymanukum. Sholat. Loh, itu wasiat terakhir. Kenapa Nabi tidak mengatakan haji misalnya, zakat? Enggak. As-sholah wa ma malakat aymanukum. Jaga sholat. Artinya sampai mau meninggal, sampai mau wafat, ya diingat cuma sholat jadi. Sholat. Jaga orang-orang yang kamu tangguh, jaga istri, jaga anak, jaga pembantu. Kalau zaman dulu punya budak, jaga budak. Yang kalian menguasai mereka. Memamalakan aymanukum, jaga, kata Nabi. Itu wasiatnya Rasulullah. Nah ini kan jelas menunjukkan bahwa Nabi itu sangat khawatir, sangat takut kalau sampai umat ini meninggalkan sholat. La haula wa la quwata illa billah. Faktanya banyak umat Muhammad yang meninggalkan sholat. Nanti kalau kita nasihati, ya, sampai tidak sholat berapa tahun, wajib diqodoi. Apa dia bilang? Aduh, Islam ini kok abot loh. Islam ini kok abot. Yang bikin berat kan sampean sendiri. Coba sampean sholat sejak balik sholat, mengerjakan kewajiban, tidak ada qadha. Nah, Anda sekarang umur 50, 60, tidak sholat, ya sudah wajib qadha. Mulai balik sampai sekarang. Waduh kok angin ini, karuan aku pindah agama ini. Astagfirullah. Tobat. Enak melok agama iku enak, karena sholat-sholatan ya. Loh, kok Anda bisa berpikir seperti itu? Tidak ada nikmat lebih besar yang Allah berikan kepada hamba daripada nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita ini yang lebih besar daripada nikmat Islam. Kok mau ditukar dengan agama lain? Alasannya abot Islam ini. Yang bikin abot sampean. Coba Anda sholat tepat waktu, sholat mulai balik, sudah ada foto.
sholat sampai 20 tahun, 30, ya sudah wajib qadha, kewajiban. Ya nyicil, nggak apa-apa. Ya, mestinya kalau kita merujuk kepada kitab fikih, ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Kalau merujuk kitab fikih, kalau ada orang tidak sholat dengan sengaja, sekian lama, itu nanti wajib qadha menyelesaikan hutang sholatnya itu secepat mungkin. Saat itu juga, misalnya dia tadi malam sadar, tobat kepada Allah, ya Allah saya sudah 5 tahun nggak sholat ini, ya Allah. Nah, tobat dia, maka wajib terus mulai subuh nih, habis sholat subuh dia sholat qadha, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, terus sampai dihitung. Jadi selama 5 tahun tidak sholat tadi, berarti zuhurnya berapa kali, subuhnya berapa kali, tulis, catat. Kecuali waktunya kerja, pulang kerja qadha lagi, istirahat tidur, bangun tidur qadha lagi sampai selesai. Mestinya begitu kalau merujuk kitab fikih. Ya, tidak ada waktu kosong kecuali harus diisi untuk sholat qadha. Nah, tapi kalau kita sampaikan ini kan, waduh kok tambah abot, ya sudah, sampai cicil. Misalnya di sholat zuhur, adaan, terus zuhur, qadhaan, ya kan? Nanti asar, habis asar adaan, asar qadhaan, maghrib juga begitu. Tapi lama kan? Dan 20 tahun tidak sholat, berarti kan qadhanya juga 20 tahun. Kalau seandainya sehari 1 kali qadhaan. Nah, umurnya sudah 40, 50, tambah 20, kita umur tahun, ya nek urip. Lalu mengatakan Islam ini berat ini. Oh, Anda sendiri yang memberati. Ya, Masya Allah. Ini seperti kita, bapak-bapak ini, ibu-ibu, kita sholat boleh balik, kita sudah sholat, diajari sama orang tua kita. Tidak ada kewajiban qadha apa? Ya, qadha apa? Malah dalam hukum fikih kita kadang-kadang misalnya ragu-ragu itu, aku ini jadi utang enggak? Utang ini utang sholat, di utang duit sama kan lali biasanya ya. Aku jadi utang enggak? Utang habib, kowe enggak kowe itu kan. Kalau utang sama manusia kadang kita meremehkan, padahal itu juga berat. Hutang kepada orang itu berat, jangan diremehkan nanti. Bayar, sahur. Kalau sampai kan dilingno ada kata poso ini, subuh, sahur. Itu maknanya double. Ya sahur suruh makan sahur, juga sahur suruh nyaur utang. Loh iya. Cuma kita kan tidak ke situ pikiran kita ya. Sadar sahur maksudnya utangnya dan dibayar. Hutang kepada manusia wajib kita bayar, begitu juga hutang kita kepada Allah. Nah, kalau ada keraguan bagaimana? Misalnya saya ini punya hutang sholat apa enggak, ya, punya hutang sholat apa enggak? Ulama mengatakan enggak punya hutang. Ya. Karena apa? Anda meyakini, enggak, saya mulai balik sholat kok. Sholat. Nah, karena nanti yang jadi pegangan itu adalah al-yakin, keyakinan. Nah, kalau Anda yakin punya hutang, cuma ragu-ragu, wis tak qadha apa belum? Berarti belum gitu. Berarti belum diqadai. Paham ya? Karena kaidahnya itu al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya ini kita bicara fikih ya. Sampai yakin punya utang sholat, ya punya utang sholat, yakin. Cuma ragu-ragu sudah saya qadai atau belum gitu loh. Berarti belum, karena yakinnya masih punya utang. Paham kira-kira ini? Paham ya? Jadi yakinnya saya punya hutang. Cuma diqadai atau belum itu yang ragu-ragu.
Sedangkan kaidah fikih mengatakan al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu yang menang, maka berarti Anda belum mengqadha. Karena yakin punya utang. Ya seperti orang wudu lah. Sampai yakin bahwa tadi kentut, yakin kentut. Nah, cuma waktu masuk jeding, terus keluar jeding, kan basah ya. Loh, aku ini mau wudu apa guru ya? Pernah begitu nggak kira-kira nantinya? Pernah ya? Masuk jeding, keluar jeding, loh, aku sudah wudu apa belum? Ya gitu ya. Kadang-kadang begitu, ragu-ragu. Berarti yang menang gimana? Yang yakin. Apa yakin? Yang kentut batal. Berarti belum wudu. Masuk jeding wudu lagi. Ya, itu kaidah. Contoh lain, saya yakin sudah wudu. Yakin saya wudu ini, yakin. Dari kamar mandi saya wudu, niat keluar. Ya, keluar. Terus waktu lewat jalan ini kok ada ibu-ibu gitu ya, papasan, papasan. Kok kerosone kena gitu ya? Loh, waduh, emang ini kena ibu-ibu ini. Saya nyentuh apa enggak ini? Tangannya tuh, kulit ketemu kulit kan batal. Nah, kalau kena kainnya nggak masalah. Kesenggol gitu, ya kan ini kita pakai kain, nggak masalah. Nah, tapi kalau kulit ketemu kulit, batal kan? Sampai ragu-ragu. Tadi itu saya mudik apa enggak? Mudik apa enggak? Maka yang dimenangkan apa? Yang yakin. Yakin sampai sudah punya wudu, ya sudah sholat. Karena ragu-ragunya apa? Batal atau tidak? Nah, itu kaidah fikih. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Nah, itu pentingnya kita belajar apa? Fikih. Jadi tidak terus bimbang, tidak terus bingung, enggak. Enak kalau orang ngaji itu enak. Langsung diputusi sesuai dengan ketentuan. Lagi dengan sholat zuhur. Zuhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Naik Allahu Akbar. Aduh, ini terlalu apa? Ini saya sudah rakaat 3 atau 4. Sering begitu ya? Sampai tidak jawab ini. Sering ya? Iya, sering. Soalnya kodok ya. Terlalu apa? 3 atau 4. Maka merujuk kepada hukum tadi itu harus ngambil yang yakin. Anda yang yakin berapa? 3 pasti. Yang 4 yang ragu. Is 4 apa guru kan gitu. Ambil yang yakin. Berarti berapa? 3. Berarti kurang 1. Ambil 1 rakaat selesai. Nah, sebab begini hadirin, dalam fikih itu tidak boleh sampean apa ya, dalam keraguan itu sampai berlalu 1 rukun. Itu tidak sah sholatnya. Ini paham apa enggak insyaallah ya? Paham ya? Untuk rumus ini sampai sudah sahur belum ini? Ya sudah kan? Sholat Allahu Akbar. Loh, ini 4 atau belum? Sudah 4 atau belum ya? Anda yakinnya berapa? 3 kan pasti. Yang 3 sudah pasti yakin 3. Yang ragunya 4 atau belum. Jangan repot. Nambah 1 rakaat berarti 4 selesai. Karena kalau kita membiarkan dalam keraguan itu sampai melakukan 1 rukun, batal sholatnya sampai. Itu setan menggoda kita di situ. Nah, tapi kalau orang berilmu tidak langsung teluh. Nah, itu kurang 1 saya. Setan datang. Enggak mas, papat teluh. Istilah papat teluh. Tapi jangan diucapkan ya. Teluh ya udah. Maksudnya tadi kan perang tuh. Kan di hatinya perang 3 atau 4 langsung putusin 3. Berarti kurang 1. Itu yang bisa seperti ini orang yang ngaji. Orang yang belajar ngerti caranya harus begini, putusi 3. Nanti nambah 1 rakaat beres. Loh Beb, kalau misalnya begitu CCTV diputar, rumahnya ada CCTV dilihat. Loh, wis papat aja. Berarti nambah 1 berapa? 5 rakaat.
alhamdulillah, bonus 1 rakaat. Itu aja. Atau bahkan jangan-jangan kita pernah zuhur 6 rakaat. Mungkin loh. Ayo. Coba pasang CCTV di rumahnya sampai itu, dicek. Cocok kita pernah zuhur 6 rakaat. Tetapi itu hukumnya begitu, dan syariat harus mengambil yang yakin. Yang yakin 3. Paham ya kira-kira ya? Alhamdulillah. Itulah faedahnya kita belajar. Itu faedahnya kita mengikuti majelis ilmu. Nah, kita tahu harus bagaimana ya, harus seperti apa, gitu ya. Yang yakin itu yang kuat. Kembali pada pembahasan kita para rawuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi setan tidak akan pernah berhenti mengganggu kita, menggoda kita, menjerumuskan kita. Tidak akan pernah berhenti setan itu. Allah sudah jelas, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata, ya kan? Musuh yang nyata, termasuk hawa nafsu juga musuh yang ada pada diri kita. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, wahai guru, wahai syekh, apakah setan itu tidur? Apakah setan itu istirahat, tidur? Ya, kalau kita manusia kan pasti ada tidurnya. Ya, termasuk tidur di pengajian ini kan, itu biasa gitu ya. Jadi, manusia, kita kan manusia, tidur di masjid itu tidak apa-apa. Ya, tidur waktu pengajian itu biasa. Waktu khutbah Jumat, ya, enak guys. Kalau di siang-siang gitu, capek, tinggal ini kan banyak tiangnya, masya Allah. Milih aja mau tiang yang mana ini. Nunggu mapan guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau bismillah, kamu cendek. Tak tahunya langsung koma. Ngobrol, kaki tangan. Ini masjid apa ini? Kok dari khutbah Jumat aja? Ganti khutbah Jumat, langsung sholat. Pak sampai turun, sampai tendung, mulai masuk tendung, sudah khotibnya ini. Musim khotib Habib Muksin suwe kok tak tahu ya. Sampai ini turun. Iya. Itu saking nikmatnya tidur waktu sholat Jumat. Nggih, monggo diteruskan ya. Manusia tidur, saya tidur, Anda tidur. Nah, tapi pertanyaannya, apakah setan tidur gitu? Jadi murid nanya sama gurunya, ya Syekh, wahai guru, apakah setan itu juga istirahat? Apakah setan itu juga tidur? Apa kata Syekhnya? Kalau sekiranya setan itu tidur, maka setan akan ada waktu, akan ada jeda untuk tidak membuat manusia bermaksiat kepada Allah. Kalau setan tidur, maka maksiat akan vakum, kemungkaran akan sempat vakum. Maka karena tidak pernah maksiat itu berhenti, berarti setan tidak pernah tidur. Tak ada ceritanya setan tidur, capek, kesel. Tak ada. Terus sudah memang kerjaannya begitu setan itu. Menggoda manusia, menggoda kita, ya Allah. Ngapunten. Ya, laki-laki itu paling berat godaannya apa? Kode. Hah? Betul? Kode. Kenapa kode? Wedok. Loh, bukan saya yang ngomong, Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Kata Nabi, aku belum pernah meninggalkan untuk umatku yang laki-laki ini ada fitnah yang lebih berat daripada fitnah perempuan. Sekarang kode wis apa? Kelompok. Lo temenan. Gak peduli ustaz
Ustaz atau bukan Ustaz ini ya. Kena kode guys. Kelepek-kelepek teman-teman. Loh iya, jadi betul ini. Banyak orang kaya itu gara-gara perempuan. Diuji dengan harta, gak mempan. Diuji dengan ini, gak mempan. Terakhir kode, wes lemes. Ini betul wes lemes. Makanya sampai ada ungkapan bahwa tatapan mata wanita lebih tajam daripada pedang. Tatapan mata seorang wanita itu lebih tajam daripada pedang. Artinya lebih bisa untuk menghancurkan, mengiris kita. Lihat kena kode, delok, ambil mesem, yes, ada lah. Loh, tenang. Walaupun sudah punya istri, walaupun sudah punya anak, yes, kena janda pamatan ini, apa mesem, culis. Sudah, hati-hati. Fitnah paling berat untuk laki-laki adalah apa? Kode. Fitnah perempuan. Ya. Itu. Kalau kita papasan dengan perempuan, ngapunten. Ini saya menyampaikan saja apa yang ada di kitab. Itu kalau kita papakan sama perempuan, ya, sama perempuan, mau elek, mau ayu, mau setengah elek, mau setengah ayu, itu kalau berhadapan sama perempuan itu maaf ya, setan duduk di dadanya perempuan. Jadi pasti umumnya matanya orang laki sikune wis ketok itu. Ini bapak-bapak ini boten kok Dik, boten Dik. Enggak usah munafik. Enggak usah apa? Loh, keterangannya begitu. Jadi kalau laki perempuan papakan, itu setan duduk di dadanya perempuan itu. Jadi si pertama ketok moto ya itu. Tapi kalau membelakangi, maka setan duduk di bokongnya si perempuan itu. Pasti pertama ketok itu. Enggak kok Beb, aku ketok sikile kan. Cek sampai ini. Ayo. Ini padha lanange kok ya. Enggak apa-apa belak-belakan wis. Loh, keterangannya memang begitu, Pak. Jadi kalau perempuan itu membelakangi kita, pasti yang pertama kita sorot adalah bagian itunya. Kan memang setannya duduknya di situ. Nah, bagi wanita ibu-ibu ya jaga. Makanya kenapa Islam selalu menjaga kehormatan wanita, pakai baju itu yang apa namanya? Apa bahasanya? Longgar. Nggih, si longgar. Jangan melihatkan lekuk-lekuknya. Lah wis arek gede dan apa pakai baju TK. Ini kan bentuk sembarang kali. Apa kan Ustaz ibu manggil. Saya apa wis rosak. Ustaznya segera montor ini merem iki nabrak. Hah? Ya apa? Astagfirullah. Loh, memang godaan itu. Godaan. Ya. Masya Allah. Makanya perempuan itu pakai baju longgar ibu-ibu supaya apa? Tidak menimbulkan apa ya? Birahi atau nafsu dari laki-laki. Nah kalau longgar kan tidak ketemu ini malah depan belakang harus. Ya, tapi kalau pakai keketan itu waduh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apalagi buka aurat jelas. Ya. Kadang-kadang celana apa pakai baju panjang, kain panjang disobek itu, disuai sampai pahanya. Jadi kalau melaku kadang tertutup, kadang terbuka, jadi neraka, surga, neraka, surga. Nah, kalau tertutup kan surga Pak, tutupan. Tapi kok disuek? Pas jalan, ketok buku nih neraka berarti ya. Kok tutupan mana terbuka? Kenapa kok harus disobek sih? Ya. Masya Allah. Makanya bagi laki-laki ini tidak ada yang lebih berat daripada fitnahnya perempuan. Itu termasuk daripada godaan setan. Ya, maka ada ungkapan an-nisa habailus syaitan. Ya, ngapunten nggih,
wanita-wanita yang tidak benar itu adalah termasuk jebakan-jebakan setan. Tali pengikat setan termasuk adalah wanita. Bahkan kalau kita baca sejarah itu banyak kerajaan-kerajaan yang kuat itu hancurnya gara-gara perempuan. Kode bisa merusak gitu, bisa merusak sultan, bisa merusak kerajaannya, bisa menghancurkan kerajaannya. Itulah wanita. Sehingga benar loh ya. Tapi wanita yang benar, wanita solehah adalah merupakan tiangnya satu negara. Tiangnya satu negara adalah wanita. Kalau wanitanya baik, wanitanya benar, masya Allah, itu negara akan kuat. Ya, negara di situ ya meliputi yang kecil-kecil, artinya keluarga. Ya kan? Kalau istri kita solehah, istri kita baik, pasti keluarga tadi aman. Jadi saya setuju, aman. Ya. Saya pernah mendapatkan mutiara hikmah dari ulama. Ngapunten. Kalau istri yang solehah, ya, ibu tadi itu solehah, baik, pasti anak turunnya baik. Ngapunten, walaupun suaminya tidak baik. Karena yang jadi barometer itu ibu di sini. Yang jadi barometer itu ibu. Ngapunten, gitu, suaminya kurang diokol gitu ya. Tapi kalau ini baik, ini istri atau ibu tadi itu baik, pasti nanti anak turunnya baik. Betul. Namun bukan merendahkan laki-laki. Misalnya yang suaminya itu ibadahnya kurang, misalnya ya, nggak soleh lah. Tapi kok istrinya soleha, baik, jaga diri, yakin anak turunnya baik. Tapi kalau dibalik nggak bisa. Misalnya yang suami masya Allah, jamaah tidak pernah meninggalkan di masjid, tidak pernah, selalu jamaah di masjid. Batuknya ini sampai bukan hitam, bukan sampai mapal. Tapi kalau istri tadi atau si ibu tadi itu tidak soleha, tidak sholat, apalagi naudzubillah suka maksiat, tidak mungkin menurunkan anak cucu yang soleha. Walaupun si bapak tadi soleh, si suami tadi masya Allah nggak bisa, karena barometernya adalah ibu. Nah makanya untuk yang laki-laki ini teman-teman mungkin ada yang belum menikah, mungkin ada. Pak Haji tidak usah ngaji, Pak Haji ya. Teman-teman mungkin ada yang belum menikah. Ya. Nabi kan sudah kasih keterangan pilihan kepada kita. Kenapa kita kasihkan Nabi? Tungkahul mar'atu li arba'. Orang perempuan itu dinikah karena 4 alasan. 1, li jamaliha, karena cantiknya. 2, li ghinaha, limaliha, karena kayanya, karena sukinya. 3, li hasabiha, turunannya, anaknya Pak Nuraji, anaknya Pak Camat, anaknya ketua DPR loh ini. Ada begitu. 4, dinikah lidiniha, karena agamanya, karena kesolehannya. Itu yang keempat. Loh, dari 4 pilihan ini apa pesannya Rasulullah? Fadfar bidatid din taribat yadaka. Kalau kamu ingin senang, ingin bahagia, ingin beruntung, kata Nabi, pilihlah perempuan yang punya agama. Pilih perempuan yang punya agama, yang solehah, supaya apa? Taribat yadak, kata Nabi, senang kamu nanti, bahagia, beruntung. Itu Nabi sudah memberikan kepada kita pilihan. Jadi memang ibu itu yang menentukan. Apunten ya, ibu itu yang menentukan. Maka cari istri atau calon ibu untuk anak-anak kita yang solehah, yang punya agama. Jangan sembarangan. Musbib, seperti wedoknya. Loh, ini wedok. Baca enak ya. Yang penting
keluarganya bagaimana. Pokok anu beb seneng kudu seneng nih. Hati-hati Pak. Hati-hati. Ya. Pohon subur, wapi, ayu, tetapi ternyata pupuknya adalah pupuk kandang. Tahu pupuk kandang sampean? Dari kotoran. Lo keluarnya ayu, bagus, bongsor, ya. Tapi ternyata pupuknya adalah dari pupuk kotoran. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak betul? Hati-hati. Banyak yang sepertinya dohirnya ayu, ya paling ayu wis sak dunia, api, tapi ternyata pupuknya pupuk kandang. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai hancur rumah tangganya. Jangan sampai rusak anak cucunya gara-gara kita keliru memilih calon ibu untuk anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barokah, insyaallah anak-anak kita, cucu-cucu kita mendapatkan jodoh yang soleh-solehah. Amin. Mendapat jodoh yang punya agama, mendapat jodoh yang taat kepada Allah, mendapat jodoh yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak cucu kita pasangan yang baik, pasangan yang bagus. Mudah-mudahan anak cucu kita diberikan dzurriyyah salihah, thayyibah, mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari godaan syaitan, dari segala macam godaan hawa nafsu, dari godaan yang lainnya. Insyaallah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min kaidil fujar wa syarril asyrar, dari kejelekan orang-orang yang jelek, dari keburukan orang-orang yang buruk, dari kejahatan orang-orang yang jahat. Allahumma hafadna wa hafadna auladana wa dzurriyyatina wa ahla baitina min jami'il balaya wal fitan wal mihan wal baliyat wal masa'ib ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma rabbi waffiqna ala ma yurdik warzuqna taqwa bi alla na'si. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.